Isu royalti musik kembali mencuat ke publik setelah berbagai kasus penagihan yang dianggap merugikan pelaku usaha. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Haryadi Sukamdhani menilai cara kerja Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN dan Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK dalam penarikan dan distribusi royalti tidak sesuai prosedur. Ia menyoroti praktik penagihan mundur sejak Undang-Undang Hak Cipta berlaku pada 2014 tanpa perjanjian resmi, bahkan di daerah yang tidak memiliki perwakilan LMK atau LMKN. Salah satu contohnya terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, di mana pelaku usaha kafe dan hotel tiba-tiba menerima tagihan, hingga membuat mereka memilih menghentikan pemutaran musik. PHRI mendesak pemerintah turun tangan mengawasi penarikan royalti musik agar tidak sepenuhnya diserahkan kepada LMKN. Menurut Haryadi, negara memiliki tanggung jawab karena biaya administrasi royalti seharusnya masuk ke Kementerian Hukum dan HAM. Sorotan ini semakin kuat sejak kasus yang menjerat petinggi Mega Coan yang berakhir dengan ganti rugi 2,2 miliar rupiah. Kini banyak pelaku usaha memilih berhati-hati bahkan menghindari musik demi keamanan hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mampus sih kata gue, sekarang banyak banget ya, puluhan mall di Jakarta sudah pakai musik AI untuk hindari royalti. Gimana ya bapak-bapak, ibu-ibu pencipta musik? Lu kagak bakalan dapet royalti apa-apa, karena kami semua udah males pakai lagu kalian. Kalau misalnya nggak ada musik kalian juga nggak apa-apa, karena AI sudah menggantikan dirimu. Dan sebenarnya kalau misalnya nggak ada AI pun, kita juga bisa pakai lagu-lagu western, kita juga bisa pakai lagu-lagu K-pop. Dan lagu-lagu K-pop mostly juga booming cuy. Dan akibatnya apa? Lagu-lagu kalian bakalan terkubur. Terus apa gunanya kalau misalnya lu pencipta lagu, tapi nggak ada yang dengerin lagu lu? Ya nikmatin aja hasil kerja kalian, dengerin aja tuh musik lu sendiri. Gak bakalan gue kasih royalti apa-apa ya, gak bakalan gue kasih royalti apa-apa, bodoh amat. Lu ada hak minta royalti, gue juga ada hak gue gak pengen dengerin lagu kalian, oke? Sejumlah musisi menggratiskan lagu-lagu mereka untuk dapat diputar di ruang publik. Mungkin bisa kita sebut aja contohnya Ahmad Dhani. Lalu kemudian seperti juga Charlie Van Houten, mantan vokalis ST12. Lalu juga ada Uwan, vokalisnya Juicy Lucy. Jadi mereka membebaskan untuk lagu-lagu mereka diputar di ruang publik tanpa perlu meminta izin. Dan ini juga mendapatkan respon positif ya dari masyarakat karena adanya pembebasan dari musisi-musisi tersebut untuk menggunakan ataupun memutar lagu-lagu mereka di ruang publik. Namun apakah secara hukum ketika para musisi tersebut membebaskan untuk memutar lagu-lagu mereka di ruang publik, lalu kemudian contohnya kafe-kafe ataupun restoran-restoran tetap harus membayar royalti ataukah tidak? Nah, kita coba bahas ya. Jika kita berbicara terkait dengan lagu, maka kita akan berbicara terkait dengan karya kolektif. Yang mana karya kolektif ini adalah karya yang melibatkan banyak orang dalam pembuatannya dan juga memuat banyak hak eksklusif di dalamnya. Dan juga kalau kita berbicara pemilik dari suatu lagu itu bukan hanya si musisinya saja, tapi kita bisa mengetahui bahwa pemilik lagu itu melibatkan baik itu penyanyinya, baru kemudian si pencipta lagunya, atau juga si pemilik master rekaman dari lagu tersebut. Jika lagu-lagu tersebut dibebaskan oleh musisi-musisinya untuk dapat diputar, belum tentu bebas royalti, karena belum tentu juga contohnya performance ataupun pemilik rekaman juga ikut membebaskan penggunaan lagu-lagu tersebut tanpa membayarkan royalti, karena mereka juga memiliki hak atas royalti tersebut. Jadi kalau kita berbicara sebuah lagu itu bukan karya milik satu orang saja, tetapi dia adalah sekumpulan hak atau bundle of right, yang mana itu kepemilikannya ada beberapa pihak. Jadi ketika ada satu pihak, contohnya pencipta lagunya ataupun musisi performance-nya, membebaskan para publik
untuk menggunakan atau memutar lagu-lagu mereka tanpa membayarkan royalti, tetapi tidak juga membebaskan publik untuk tidak membayarkan hak-hak royalti dari pihak-pihak lain. Karena seperti tadi yang disampaikan bahwa ada beberapa pihak dalam lagu yang memiliki hak-hak untuk menagih royalti. Jadi kita tetap harus menghargai dari pemilik hak-hak yang lain. Jadi sekalipun satu pihak membebaskan, tapi kita tetap harus menghargai untuk tetap membayarkan hak-hak royalti dari pihak-pihak lain, agar jangan sampai tercipta ataupun terjadi pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Jadi semoga membantu ya. Nah lo, mampus nggak lo tuh ya, puluhan mall di Jakarta sudah pakai musik AI untuk hindari royalti cuy. Ya, lu nyanyi buat siapa cuy? Ya, lu dengerin aja tuh sendiri ya kan. Gua yang punya kafe, gua yang punya restoran nggak mau lagi cuy. Mendingan gua puterin lagu musik AI cuy. Ya, ataupun gua lagu India nih ya kan. Sambil gua dengerin lagu India, yang gua yang punya kafe, gua ajak tuh orang yang nongkrong di kafe gua tuh buat lari-lari ngeliling-ngeliling pohon tuh. Kucu hota he, kucu hota he. Daripada gua muterin lagu lu mintain royalti, lu kocak sih cuy ya. Gimana ya cuy ya, gua bingung cuy. Secara tidak langsung ya, yang gua kasih pengertian sedikit ya, gua agak emosi nih. Ya maaf nih kalau ngomongnya agak belibet nih. Gua emosi nih cuy ya. Gua ngefans nih sama si penyanyi ini nih ya, si A nih. Gua dengerin lagunya, gua enak nih ya. Musiknya gua, waduh, musik gua banget nih kan. Kata-katanya menyentuh banget nih ya, dalam hati gua yang paling yang dalam nih kan ya kan. Gua ngefans nih, gua dengerin lagunya enak, gua download nih, gua puterin lagunya di kafe gua ya kan. Secara kafe gua pengunjungnya udah banyak nih, jutaan orang nih ya kan. Jadi orang-orang tuh dengerin lagunya. Lu lewat cuy depan kafe gua cuy, lu dengerin gua puterin lagu lu minta royalti sama gua. Kocak amat lu cuy, kocak amat lu. Hah? Seharusnya cuy lu bangga gua puterin lagu lu ya. Secara tidak langsung gua mempromosiin lagu lu di depan konsumen gua, pelanggan gua yang jutaan itu cuy. Harusnya lu bangga ya. Jadi secara tidak langsung dia dengerin lagu lu ya. Wah enak banget nih lagunya, siapa nih penyanyi aslinya ya kan. Jadi pengen tahu nih, dia browsing tuh, dia cari tuh, ataupun secara tidak langsung dia nonton TV nih, atau scroll TikTok nih, ketemu nih lu yang lagi nyanyi. Oh dia nih yang penyanyi aslinya, lu dia follow tuh akun lu ya kan. Dia ngefans tuh sama lu, sama kayak gua ngefans sama lu ya kan. Secara tidak langsung kan lu dipromosiin gratis cuy. Aduh cuy, gua pusing nih cuy. Gua yang sebagai pemilik toko, pemilik restoran, pemilik kafe, pemilik mall, bingung kalau begini cuy. Mendingan gua puterin lagu India cuy ya, nyanyi lagu pucak hotahe tuh sama pengunjung toko gua, pengunjung mall gua. Gua lari-larian tuh sama konsumen gua tuh, keliling-keliling pohon tuh ya, kucu hotahe. Daripada gua nyanyiin lagu lu, daripada gua puterin lagu lu mintain royalti lagi, kacau kan ya kan. Makanya cuy, jangan sedikit-sedikit duit cuy, jangan sedikit-sedikit duit cuy ya. Lu berterima kasih cuy. Kalau nggak ada netizen yang dengerin lagu lu cuy, lu jadi apa cuy ya kan. Lu ciptain lagu buat siapa sih cuy. Aduh jadi emosi gua cuy ya. Maaf nih jadi emosi nih ya. Gua hanya mengungkapkan dari hati gua yang paling dalam nih cuy. Gua bingung cuy ya. Gua ngefans nih sama lu nih, gua puterin lagu lu mintain royalti nih, begini nih. Gimana nih? Gak bingung nih? Bingung kan? Aduh cuy, seharusnya lu terima kasih cuy sama gua cuy. Gua yang puterin lagu lu di jutaan pengunjung mall gua, kafe gua. Ya jangan lu mintain royalti. Secara tidak langsung gua promosiin lu loh. Harusnya lu yang kasih gua uang. Aduh, kok lu mintain gua uang sih? Aduh, pusing gua cuy. Maem tuh duit cuy. Royalti terus sih. Mendingan gua putar lagu Mandarin cuy. Muter lagu di restoran
sekarang kamu tuh bisa dilaporin ke polisi. Miga Cuan di Bali lagi keseret ranah hukum gara-gara ini. Jadi Miga Cuan di Bali tuh kegap nyetel musik tanpa bayar royalti, yaitu dilaporkan sama LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, karena memutar musik tanpa izin dan nggak bayar royalti. Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, setiap musik yang disetel di ruang publik itu wajib membayar royalti. Kalau apalagi ini untuk keperluan bisnis. Tapi di sini tuh netizen pada nyerang balik ke musisinya. Lah itu kan untuk promosi lagu dia. Di luar negeri aja boleh kita lagu bebas. Lagu gitu doang minta duit. Lucunya yang minta langsung itu bukan musisinya, tapi LMK yang ditunjuk secara langsung untuk menagih secara kolektif. Tapi hal gini tuh sebenarnya cuma bukan di Indonesia doang loh. Contoh kecilnya di Amerika, Jepang, Inggris, dan Australia, mereka punya lembaga sendiri mengenai hak royalti untuk lisensi musik. Dan itu harus lewat platform resmi. Jadi memang sistem itu ada di semua negara. Sebenarnya kalau kita sebagai rakyat sih yang penting itu adalah bukan royaltinya. Yang penting bagaimana cara mensosialisasikan ke masyarakat serta penggunaan uangnya itu kemana. Jangan dalih-dalih malah menjadi sasaran buat premanisme. Tahu sendiri kan? Yang bikin ribut itu adalah sebenarnya kurangnya sosialisasi ke UMKM. Tarifnya nggak transparan dan banyak pengusaha yang ditagih ngerasa kayak dipalak men. Karena ketidaktahuan, kita sebagai pebisnis itu kaget misalkan tiba-tiba LMK datang nagih sesuatu hal yang kita nggak tahu. Terus kira-kira solusinya gimana sih? Nah, buat pemerintah dan LMK mungkin bisa mengadakan atau membuat platform digital yang transparan. Tujuannya apa? Supaya restoran itu bisa lihat apa saja yang musik yang diputar, harganya berapa, dan nanti uang yang disampaikan ke LMK itu, uangnya alirannya kemana. Terus nih, sekarang itu kan 120.000 per kursi dikalikan kursinya dan dikalikan 1 tahun. Nah, mungkin untuk UMKM mungkin bisa dikasih keringanan. Skema yang baru seperti apa? Jangan disamaratakan dengan restoran-restoran besar men. Yang paling sulit nih, audit dan laporan yang terbuka. LMK wajib laporan tahunan. Kira-kira siapa yang ditagih dan berapa royaltinya dan kemana uangnya disampaikan. Dan yang terakhir, tolong banget lakuin edukasi nasional baik di sosial media, dimanapun platform, gunain semaksimal mungkin, mau pakai buzzer, influencer, terserah. Yang penting biar orang-orang tuh pada ngerti dan paham mengenai hak royalti milik lagu. Lindungi hak musisi, setuju banget. Tapi jangan biarkan hukum dilaksanain kayak preman berseragam. Lakuin edukasi dulu, baru penindakan. Biar hak cipta itu dihormati, bukan ditakuti. Kira-kira begitu. Semoga mencerahkan.